Sobat Maestro, sesaat lagi kita akan bersama-sama mengikuti ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Selamat mendengarkan. Tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan Yesus. Katakan haleluya. Layaklah Engkau anak domba Allah yang telah disembelih bagi kami. Terima kasih pagi ini Tuhan, sampaikan firman-Mu, sebab karena pencurahan darah-Mu di Golgota membuat kami selamat, sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua yang siap diberkati, lambaikan tangannya. Dan sama-sama kita berkata, amin. Boleh tepuk tangan yang paling meriah buat Tuhan. Lebih meriah lagi katakan haleluya. Shalom. Kurang mantap shalomnya. Gimana kabar saudara? Sehat, kuat, makmur, panjang umur, awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Saudaraku, tanpa Anda sadari waktu Anda menjawab pertanyaan saya dengan bilang sehat, kuat, makmur dan sebagainya tadi, Anda sedang hagah firman Tuhan. Amin. Nah, hagah firman Tuhan, Yosua 1 ayat 8, Anda sedang menciptakan keberhasilan Anda. Amin. Saudara, merenungkan, Yosua 1 ayat 8 merenungkan firman Tuhan. Dalam bahasa Inggrisnya, meditate itu menghayati. Tapi dalam bahasa Ibrani, meditate itu hagah. Hagah itu bukan hanya membaca dalam hati, tapi memperkatakannya. Amin. Waktu kita memperkatakan, merenungkan firman Tuhan, dengar, itu bukan menggerakkan Tuhan, tapi menggerakkan hati saudara dari ragu-ragu menjadi percaya. Dari apa benar sih? Gue sehat, kuat, makmur. Nah, kan apa benar itu artinya ragu-ragu menjadi percaya. Gimana kabarnya? Awet muda, diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Amin. Kenapa menggerakkan saudara? Karena Tuhan sudah bergerak 2000 tahun lalu, memberikan keselamatan, kesehatan kepada Bapak Ibu. Amin. Baik saudara, ini tahun panen raya. Tuhan mau Anda juga hagah firman Tuhan. Amin, amin. Katakan yes. Silakan duduk saudara. Shalom. Iya. Prepare for expedition and great harvest. Saya simpulkan dalam 1 bulan ini pesan Tuhan buat gereja kita mempersiapkan diri untuk perluasan dan juga panen raya. Langsung saja Bapak Ibu, next. Tuhan berkata dalam waktu saya berdoa beberapa minggu lalu, aku Bapamu telah berjalan lebih jauh di depanmu, melintasi semua langit. Dan aku telah berada di masa depanmu, jauh sebelum kamu ada. 10 tahun yang akan datang kita belum ada di sana, tapi Bapa kita sudah ada di sana. Dan Bapa melihat dan Bapa menyatakan, yang percaya angkat tangannya, masa depanmu baik. Yang percaya katakan yes. Nah saudara, Bapa udah melihat masa depanmu baik. Sekalipun mungkin hari ini engkau ada, pada saat engkau hadir atau mendengar khotbah ini yang di rumah, engkau sedang ada dalam tragedi atau dalam masa-masa yang sukar, tapi Bapa sudah melihat masa depanmu baik. Nah saudaraku, bukti bahwa Tuhan yang memberi perluasan, Tuhan yang memberi peningkatan, Tuhan yang memberi panen. Semua bukan upaya kita, tapi Tuhan. Maka ayat ini berkata, aku berjalan, mana? Aku sendiri hendak berjalan di depanmu, meratakan gunung-gunung masalah penghalang, memecahkan pintu-pintu tembaga yang menutup perjalananmu, dan mematahkan palang-palang besi. Ini menjelaskan kepada kita bahwa semua adalah kasih karunia. Anda dan saya bukan under law, tapi under grace. Anda di bawah kasih karunia. Saudaraku, seorang anak bukan karena jasa dia,
dia nyapu, ngepel, membantu orang tuanya sehingga orang tuanya nyekolahkan. Bukan karena jasa dia dapat warisan, tapi karena semata-mata dia adalah anak. Tetapi seorang pekerja, seorang karyawan, dia harus bekerja untuk mendapat sesuatu dari bosnya. Tapi anak bukan karena bekerja untuk dapat sesuatu. Kalau anak itu bekerja membantu orang tuanya, bukan dalam rangka untuk mendapat upah, tapi karena sebagai tanda syukur, tanda pengabdian, tanda berbakti. Next saudara. Ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Prinsip yang pertama, kenapa banyak orang Kristen tidak mengalami perluasan, peningkatan, pertumbuhan, dan panen? Karena banyak orang Kristen berpikir itu adalah upaya dia, kerja keras dia. Sehingga kalau itu upaya dan kerja keras kita bisa bermegah karena kita. Alkitab mengatakan kalau ada orang yang mau bermegah, hendaklah ia bermegah dalam Tuhan. Maksudnya apa? Kalau Anda berhasil, Anda diberkati, Anda sukses, kita hanya bisa berkata semua karena kasih karunia. Nah, Bapak Ibu, itu yang pertama, kenapa banyak orang gak ngalami panen? Karena itu tadi, berpikir ini upaya dia. Dia mengupayakan untuk perluasan. Dia mengupayakan untuk peningkatan. Dia mengupayakan untuk panen. Padahal Alkitab mencatat, Paulus menanam, Apolos menyiram, Tuhan yang memberi peningkatan. Tuhan yang memberi pertumbuhan. Yang kedua saudaraku, kenapa banyak orang Kristen gak ngalami peningkatan dan panen? Karena banyak orang Kristen menahan benih yang dia punya. Bapak Ibu, semua yang ada pada saudara dan saya, entahkah itu waktu, tenaga, uang, talenta, pemikiran, ide-ide, semua adalah benih yang berpotensi untuk berlipat ganda jika Bapak Ibu lepaskan, jika Bapak Ibu tabur. Siapa yang menabur waktu, dia akan menuai hari-hari yang penuh sukacita. Siapa yang menabur tenaga, dia menuai berkat kesehatan. Saudaraku, siapa yang menabur uang, menuai uang. Sebab yang menabur tomat tentunya menuai benih, menuai tomat. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu, jangan menghemat. Apapun yang ada pada saudara dan saya, itu adalah benih yang berpotensi untuk terjadinya pelipat gandaan. Lepaskan saja, Tuhan yang memberi pertumbuhan. Amin. Yang nabur banyak, nuai banyak, nabur dikit, nuai dikit, saudara. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, kita mesti prepare, saudaraku. Seperti Boas berkata kepada Rut, lepaskan selendangmu, hamparkan di sini. Maka Rut melepaskan selendangnya dan menghamparkannya. Ini berbicara perluas kapasitas Anda. Perluas kapasitas hati. Perluas kapasitas saudaraku saat kita menerima berkat. Perluas kapasitas saat kita, saudaraku, menerima promosi. Prepare, saudara. Hari-hari ini kita mempersiapkan diri sehingga saatnya promosi berkat itu tiba, kita menjadi orang yang kuat. Firman Tuhan berkata, lepaskan selendangmu. Ayat berikutnya saudaraku, Boas menuang ke dalam selendang itu kurang lebih 20 kilogram. Lalu Boas mengangkatnya ke atas Rut. Setelah itu Boas pergi ke kota. 20 kilo bagi ukuran wanita seumuran Rut tentunya itu berat sekali. Ini berbicara apa saudara? Tahun 2022, tahun panen raya. Setiap benih yang Anda tabur, Tuhan akan melepaskan berkat. Yang mungkin Anda berkata terlalu besar. Tapi saya percaya Tuhan mau Anda prepare sehingga kita kuat pikul berkat. Yang mau tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Katakan amin. Amin. Kuat pikul berkat. Karena banyak orang Kristen kuat pikul salib, menderita. Tapi saat mikul berkat, dia tidak kuat. Anda harus menguatkan. Saat Anda pikul berkat, Anda kuat. Banyak orang saudaraku saat dia belum apa-apa, belum punya apa-apa, belum punya pekerjaan. Saudara, dia begitu kelihatan di gereja. Tapi begitu terima berkat, dia menjadi angkuh, menjadi sombong, menjadi tinggi hati. Gak mau lagi dengerin orang tua, gak mau lagi dengerin gembala. Dia berpikir gua bisa. Kenapa? Karena dia berpikir dia sukses. Karena dia, saudara. Siapkan hati supaya Anda bukan hanya kuat pikul salib, tapi juga kuat pikul berkat. Amin. Katakan amin. Amin. Next saudara. Nah, saudaraku, dari ayat ini kita mengerti dunia punya prinsip.
untuk menjadi sukses, untuk menjadi berhasil, dia harus berlomba. Dia harus menjadi yang paling cepat, dia harus menjadi yang paling kuat, dia harus menjadi yang paling pinter, dia harus menjadi yang paling berpengetahuan, dia harus menjadi yang paling bijaksana. Tetapi Alkitab mencatat, ini prinsip rohani. Ada satu hal lain yang kulihat di atas bumi ini, yaitu bahwa orang yang paling cepat larinya tidak selalu menang dalam perlombaan. Orang yang paling kuat nggak selalu menang dalam pergumulan. Orang yang bijaksana nggak selalu dilimpahi makanan. Yang pandai nggak selalu kaya. Dan yang berpengetahuan tidak selalu berhasil. Salomo sudah melihat ribuan tahun yang lalu. Yang paling cepat belum tentu menang. Yang paling pinter belum tentu kaya. Yang bijaksana belum tentu dilimpahi makanan. Sehingga kita melihat Bapak Ibu di luar sana. Banyak orang-orang yang lulusan sekolah favorit, universitas favorit, fakultas favorit, ternyata gitu-gitu aja. Ini menandakan benar prinsip firman Tuhan. Bagaimana saudara? Sebab keberhasilan, kesuksesan itu adalah kasih karunia. Amin, gak salah dengan Anda pinter, gak salah dengan Anda cepat, gak salah dengan Anda kuat. Tapi setiap kali kita masih mengandalkan kekuatan diri sendiri, saudaraku, Anda tidak akan pernah menemukan anugerah. Tapi waktu Anda frustasi dengan kekuatan diri sendiri dan engkau berkata, aku gak bisa Tuhan, tanpa engkau, lihat siap-siap kasih karunia Tuhan mengalir atas saudara. Tepuk tangan buat Tuhan, amin. Nah, firman Tuhan berkata semua itu bergantung pada tempat dan waktu yang tepat. Bapak Ibu, ini dalam bahasa Ibrani namanya karah. Yaitu waktu yang tepat, tempat yang tepat, ketemu dengan orang-orang yang tepat. Inilah yang menjadikan saudara dan saya good success, berhasil, menang dalam pertempuran, menang dalam pergumulan, menang dalam perlombaan, penuh dengan kelimpahan makanan, penuh dengan kemakmuran. Waktu Anda dan saya dibawa Tuhan di waktu dan tempat yang tepat, saudaraku. Saudaraku, kita nggak tahu waktu yang tepat, kita nggak tahu tempat yang tepat, tapi Bapa kita sudah berjalan di depan kita. Dia tahu waktu yang tepat buat saudara, dia tahu tempat yang tepat dengan saudara, dan dia tahu orang-orang yang tepat yang akan dipertemukan dengan saudara. Waktu kita berkata, Tuhan, aku butuh kasih karuniamu, Tuhan akan membawa Anda ke karah, yaitu tempat, waktu, dan orang-orang yang tepat untuk saudara dan saya. Harapkan kasih karunia-Nya. Waktu Anda mengandalkan kemurahan Tuhan, itu yang akan terjadi pada kita semua. Saya mengalami bagaimana Tuhan membawa saya di karah, di waktu dan tempat, dan ketemu dengan orang-orang yang tepat. Dan saya melihat saudaraku, keberhasilan, kemenangan, kelimpahan, kesuksesan, semua kekayaan Tuhan berikan saat Anda dan saya ada di waktu dan tempat yang tepat. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Nah, Bapak Ibu, satu contoh kita bicara tentang Ruth. Ruth adalah seorang perempuan yang penuh dengan tragedi, mengenaskan, menyedihkan, miskin, saudara. Firman Tuhan berkata, pergilah Ruth lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyapit-penyapit. Baca sama-sama, kebetulan ia berada di tanah milik Boas. Bapak Ibu, kata kebetulan di Alkitab hanya tercatat 12 kali. Kata kebetulan hanya tercatat 12 kali. Dan saudaraku, semua diterjemahkan dalam bahasa Indonesia kebetulan. Sebenarnya bagi kita kebetulan, tapi bagi Tuhan itu bukan kebetulan. Bapak Ibu, kebetulan dalam Rut 2 ayat 3 itu diambil dari bahasa bahasa Ibrani mikreh. Kalau Anda membaca Alkitab Ibrani, maka kata kebetulan dalam Rut pasal 2 ayat 3 tadi mikreh. Apa arti mikreh? Mikreh artinya, saudaraku, semua 100% Tuhan yang berkarya. Nggak ada 0, sekian persen pun kita lakuin sesuatu. Contohnya, siapa yang tahu bahwa siapa yang bisa menuntun Rut
kok bisa-bisanya dia ada di ladang Boas? Alkitab hanya mencatat kebetulan, tetapi sesungguhnya itu bukan kebetulan. Allah sutradara hidup kita, membawa Rut, memimpin Rut, menuntun Rut ke ladang yang dimiliki Boas. Kebetulan Boas orang baik, kebetulan Boas murah hati, dan kebetulan lagi, perhatikan saya, Boas bujangan. Oh Pak, kalau nggak kebetulan yang terakhir, nggak terjadi lagi. Kebetulan yang terakhir ini, ternyata Boas kebetulan juga jatuh cinta sama Rut. Maka dari seorang pemungut jelek mendapatkan gandum. Karena kebetulan yang terakhir, dia menjadi pemilik ladang gandum. Itulah Kara ada di waktu dan tempat yang tepat, ketemu dengan orang-orang tepat. Hal yang sama, angkat tanganmu. Tuhan akan melakukan itu bagi saudara lagi dan lagi dan lagi dan lagi dalam nama Yesus. Amin. Tepuk tangan yang paling meriah, katakan haleluya. Nah, saudara, migrah inilah 100% Tuhan membawa Rut ke ladang Boas. Saya percaya waktu Anda berharap pada Sang Kasih Karunia, Boas surgawi kita, Yesus, akan membawa kita, saudaraku, untuk mengalami migrah. Kita bisa ada di ladang yang tepat, ketemu dengan orang tepat, dan kita berpikir kebetulan. Kalau kita hanya membaca bahasa Indonesia kebetulan, syukur kita ke Tuhan kurang. Kita mikir kebetulan kok gue sukses, kebetulan kok gue ketemu sama orang besar. Enggak, Tuhan mengatur hidupmu. Dia berdaulat atas waktu dan tempat untuk Anda dan saya. Katakan haleluya. Berikutnya saudara, Bapak Ibu, kata kebetulan yang kedua di dalam kitab Rut. Boas telah pergi ke pintu gerbang dan duduk di sana. Kebetulan lewatlah penebus yang disebutkan Boas itu. Dan akhirnya terjadilah, saudaraku, kesepakatan. Kata kebetulan dalam ayat ini beda arti dan juga beda, saudaraku, maknanya. Ya, sebab kata kebetulan dalam Rut pasal 4 ayat 1 ini dari bahasa Ibrani hineh, yang artinya, saudaraku, selain campur tangan Tuhan, ada unsur kesetiaan yang kita lakukan. Saudaraku, Boas duduk di pintu gerbang. Pintu gerbang berbicara Yesus. Pintu gerbang bicara Yesus. Artinya, mana? Pintu gerbang berbicara Yesus. Next, saudaraku. Artinya, jika kesukaanmu adalah duduk setia di pintu gerbang dalam hadirat Tuhan Yesus, maka saudaraku, ya, bersiaplah menerima hineh yang dahsyat dalam kehidupanmu. Apa maksudnya Bapak Ibu? Begini Pak Bu, apapun kepercayaan yang Tuhan beri kepadamu dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam karir, dalam pelayanan, mungkin di matamu sendiri itu simple, di matamu sendiri itu sepele. Jangan anggap enteng, setia saja. Waktu engkau setia, saudaraku, mungkin kau berpikir, Pak, saya cuma punya warung. Setia dengan Tuhan, dengan warung yang engkau punya, Tuhan akan membawa engkau ke migrah, ke hineh. Saudaraku, pada waktu Anda setia, hineh, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita yang mengasihi Dia. Amin. Amin, saudara. Anda lihat orang-orang besar yang ada di Alkitab, dimulai dari orang-orang kecil yang mengalami kara, migrah, dan hineh. Siapa? Rut, orang kecil, orang miskin, pemungut jelek. Saudaraku, penuai gandum itu lumayan punya pekerjaan. Pemungut jelek itu orang miskin. Kemudian kita lihat lagi siapa? Daud, saudaraku, penggembala domba, dia setia. Menggembalakan domba, punya sense of belonging, rasa memiliki. Dan saudaraku, Daud juga apa yang terjadi? Dikasih job baru,
saudaraku, dari penjaga domba tambah job tambahan. Yaitu apa? GoFood, antar makanan. Waktu dia nganterin makanan ke abang-abangnya di medan peperangan. Hineh, kebetulan Goliat lagi nantang pasukan Israel. Kenapa Goliat bukan lagi makan Indomie dan ngerokok? Kenapa kok pas kebetulan Daud ada, Goliat lagi nantang? Maka Daud, saudaraku, ngomong, kurang ajar nih siapa? Omongan Daud kebetulan sampai kedengaran raja. Saudaraku, dari sinilah awal Daud mengalami perluasan, mengalami peningkatan, mengalami promosi dari yang sederhana. Saudaraku, hari ini mungkin Anda dipercaya di kantor pekerjaan yang simpel. Banyak orang gak mau terima pekerjaan simpel. Ngelamar ke sana kemari gak keterima. Kenapa? Ada, saudaraku, kenapa kamu gak keterima? Iya Pak, di sana saya disuruh marketing, saya gak punya bakat marketing. Kemudian daftar perusahaan A, di sana disuruh akunting, saya gak, latar belakangnya bukan akunting, gak bisa Pak. Kemudian daftar lagi perusahaan B, saudaraku, disuruh personalia, gak bisa Pak. Saudaraku, lah kamu maunya apa? Saya pengen punya meja sendiri Pak, ya beli meja aja. Tepuk tangan paling meriah, katakan amin. Tahukah Anda Yusuf, saudaraku, hanya Yusuf yang pinter membaca dibanding abang-abangnya nggak sekolah, Yusuf sekolah. Tapi tahukah Anda Yusuf mengerjakan pekerjaan asisten rumah tangga, nyuci bajunya Potifar, nyetrika, saudaraku, mandiin kuda, masak, saudaraku, martabak Mesir, saudara. Haleluya. Saudara, Yusuf setia melakukan itu. Sampai akhirnya Mikreh, Hineh, dia naik jadi kepala rumah tangga. Turun di penjara. Saudaraku, dia setia di penjara, dia rajin bekerja. Sampai kepala penjara menjatuhkan kemurahan kepada dia. Nah Bapak Ibu, kebetulan ada juru minum dan juru roti raja di penjara yang sama. Dan mereka ngimpi, Yusuf mengartikan kebetulan artinya betul. Dan kemudian saudaraku, satu abdi raja saat Firaun mimpi, dia ingat, kebetulan ingat Yusuf. Kemudian Yusuf dibawa dari penjara untuk mengartikan mimpi Firaun. Kebetulan ahli-ahli bijaksana di Mesir nggak ada yang tahu. Dan saudaraku, akhirnya Yusuf memberitahu arti mimpi raja. Kebetulan raja hatinya dijamah Tuhan dan menjadikan Yusuf wakil raja. Dari penjara jadi pemimpin. Dengarkan baik-baik, kesuksesan, keberhasilan tergantung pada waktu dan tempat yang tepat. Dan Allah sedang bermurah hati kepadamu. Bukan karena kamu baik, tapi karena Dia Bapa yang baik. Bersiaplah menerima Mikreh, Hinehmu, Karahmu. Angkat tangan hari ini, dan lagi, dan lagi, dan lagi, dan lagi. Kita akan menerima banyak di tahun ini. Tepuk tangannya paling meriah, katakan amin. Nah, kemudian Bapak Ibu Saudaraku, saya membawa Anda lebih lagi. Ya, sebentar, Yohanes dulu. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada dalam Yesus, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Next, versi lain. Siapa yang berkata bahwa ia tinggal di dalam Yesus, ia seharusnya berjalan sebagaimana Yesus telah berjalan. Anda di dalam Yesus, mestinya Anda hidup dan Anda berjalan. Anda berpikir, Anda berbicara seperti Yesus berbicara. Kita lihat Ruth. Ruth saudaraku mencontoh, meneladani sikap-sikap Yesus. Ketulusan, kerendahan hati, rajin bekerja, taat. Dia nggak malu sekalipun pemungut jelek. Dia bekerja rajin dari pagi sampai sore. Alkitab mencatat tidak
berhenti. Inilah kehidupan Yesus di muka bumi. Kalau Anda mengaku hidup di dalam Yesus, hendaklah berjalan dan hidup seperti Yesus. Dan punya cara pandang seperti Yesus. Bapak Ibu, halo? Roma 1 ayat 16 dan 17. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Injil, perhatikan saya, dalam bahasa aslinya adalah kabar yang sungguh amat sangat baik. Anda bersiap menerima kabar yang sungguh amat sangat baik? Kenapa sungguh amat sangat baik? Saudaraku, ternyata Injil, kabar yang sungguh amat baik ini adalah kekuatan Allah untuk menyelamatkan setiap orang yang percaya. Tahukah saudara, orang dengan kerja keras, pendidikan, mau halal mau haram bisa kaya, betul. Tapi untuk selamat nggak bisa. Orang bisa jadi juara, betul. Tapi untuk selamat nggak bisa. Kalau Injil untuk yang paling sulit, saudaraku, keselamatan aja Injil mempermudah, apalagi untuk berkat, kesembuhan, kemakmuran. Yesus datang untuk mempermudah saudara dan saya. Termasuk yang paling susah, yaitu apa? Masuk surga. Halo? Anda pikir masuk surga gampang? Gampang buat kita, tapi susah buat Tuhan. Kok nggak ada yang amin? 4.300 agama di muka bumi, Anda lihat. Mereka sedang berjuang. Gimana caranya masuk surga? Ada yang harus lewat jembatan. Saudaraku, satu kayu dibelah jadi 12. Ada yang harus lewat perbuatan baik, amal, sedekah, dan sebagainya. Ada yang harus, saudaraku, menyangkali diri terus. Sampai semut pun dia nggak berani menginjak. Banyak hal. Tapi Yesus datang untuk mempermudah hidup kita. Manusia dibuat mudah, nggak percaya. Karena sungguh amat sangat baik. Saya mau tanya, Anda bayangkan Anda punya utang 30 miliar. Dan ada seseorang yang berkata, aku akan melunasi hutang-hutangmu. Kamu nggak akan percaya. Biasanya kalau ada orang punya utang, siapa yang mau ngasih lunasin 30 miliar? Kalau Anda hanya punya utang 1 juta, masih banyak orang yang menolong saudara. Tapi utang Anda 100 miliar, tapi ada orang yang menolong saudara, bayari utang saudara. Saya percaya Anda ngomong, masa sih? Saking baiknya itu kabar, membuat Anda kurang percaya. Sama, dosa kita besar. Tetapi Injil adalah kabar yang sungguh amat baik. Oh, yang adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang bukan yang melakukan loh, yang percaya. Bukan yang berbuat sesuatu. Bukan perbuatan, tapi percaya. Maka ayat berikutnya 17. Maka firman Tuhan berkata, orang benar akan hidup oleh iman. Karena saking baiknya ini kabar, saking amat sangat baiknya ini kabar, banyak orang gak percaya. Halo? Orang gak percaya, masa sih? Kok semudah itu? Betul. Kenapa orang gak percaya? Karena pada prinsipnya orang pengen dihargai. Kalau dengan perbuatan, saya masuk surga, kan punya harga diri. Masuk surga Anda membusungkan dada. Ketemu Yesus, Yesus gimana kabarnya? Begitu. Kenapa? Karena itu perbuatan Anda. Contoh, Anda bekerja dapat gaji 5 juta, 10 juta. Anda bisa dengan tegak, ini memang hak saya kok. Tapi Anda nggak kerja, dikasih duit. Banyak orang yang nggak mau loh. Kenapa? Merendahkan harga diri saya ini. Kan begitu. Ya tuh ya. Coba Anda dikasih uang hari ini 5.000. Nggak mau kan?
meremehkan harga diri. Mau dikasih 5.000? Saya mau 5.000 dolar. Anda nggak mau? Ya nggak apa-apa, saudara. Halo, Anda dapat 5.000 hari ini, Anda akan berkata ini meremehkan saya. Karena pada prinsipnya manusia itu pengennya dihormati, dihargai. Maka Bapak Ibu, kalau masuk surga karena perbuatan Anda punya harga diri. Anda masuk surga ketemu Tuhan, Anda akan ngomong, hei Tuhan, gue masuk surga karena gue nih. Anda gak akan hormat sama Tuhan. Justru karena kita gak bisa. Maka saat kita masuk surga, ketemu Yesus, kita hanya thank you Lord. Semua kasih karunia. Tepuk tangan paling meriah buat Tuhan. Amin. Amin. Gak bisa dengan apa yang kita lakukan, dengan kita perbuat, saudara. Nah, Bapak Ibu, hari ini mungkin saudara dan saya hidup dalam tragedi. Mungkin Anda yang di rumah ada di sini, ada dalam skandal keuangan atau skandal-skandal yang lain. Waktu engkau berbalik, mempercayai Yesus, Sang Kasih Karunia bisa mengubah Anda. Semudah engkau balikan telapak tangan, semudah itu Tuhan mengubah Franklin Roosevelt, Winston Churchill dari orang-orang yang begitu menjadi orang-orang hebat. Tetapi waktu hatimu menjauh dari Tuhan, waktu engkau berpandangan, engkau benar dalam pandanganmu, engkau tak bercacat celah dalam pandanganmu, engkau berpikir, engkau oke-oke aja, seperti Hitler. Engkau akan menghakimi dan membunuh saudara-saudaramu yang lain. Mungkin hari ini Anda dianggap sepele. Anda mungkin hari ini, bahkan mungkin minggu-minggu lalu, Anda punya skandal keuangan besar. Pintu kemurahan Tuhan masih terbuka. Mungkin hari ini Anda alkoholik, Anda perokok berat, dan susah lepas. Pintu anugerah terbuka kepadamu. Orang akan selalu lihat. Maka Anda lihat saudaraku, siapa Daud? Raja yang paling dihormati sepanjang sejarah Israel. Punya sejarah membunuh. Punya sejarah skandal moral. Punya sejarah gak bisa didik anak. Tapi orang-orang yang tidak sempurna ini di tangan Tuhan dipakai luar biasa. Alkitab dengan jujur mencatat siapa-siapa tokoh-tokoh yang ada. Bapak orang beriman siapa namanya? Abraham. Siapa bapak-bapak di sini yang malu mengakui istrinya adalah istri? Halo? Waktu ditanya sama Firaun, ditanya sama Abimelek, Bram itu sopo? Abraham bilang, family. Saudaraku. Saudaraku, Abraham 2 kali loh. Abraham ini siapa? Family. Untung Abraham gak ngomong pembantu, kurang ajar saudara. Tetapi saudara, seperti itu yang dipilih Tuhan. Bapak Ibu, Abraham itu dipanggil dari Ur Kasdim menuju perjalanan ke tanah perjanjian. 2 kali gak ngakuin istri. Gak sempurna. Maka cara pandang Yesus melihat orang-orang yang gak sempurna ini bukan dengan kacamata hukum Taurat, tapi dengan kacamata kasih. Perempuan Samaria jam 12 siang nimba air. Karena apa saudaraku? Karena takut ketahuan dia pelacur. Dia gak mau ketemu orang jam 12 siang. Yesus sengaja. Saya percaya Yesus kenapa lewat jalan itu. Karena dia pengen menyelamatkan perempuan pelacur Samaria ini. Wanita ini saudaraku, Yesus pandang dengan kasih. Bawa suamimu ke sini. Tuhan, aku single, aku gak punya suami. Yesus gak langsung ngomong, kamu pendusta. Kamu pelacur, tahu nggak?
Ngomong aja lu, enggak. Yesus ngomong begini, benar apa katamu? Bukan dengan nada penghakiman. Kamu memang single. Karena kamu sudah nikah berkali-kali. Dan yang sekarang tinggal sama kamu bukan suamimu. Itu kumpul wedusmu. Wedus itu kambing. Perempuan ini langsung dek. Halo, saya tahu kita semua punya tragedi. Kita semua punya skandal. Kita pernah punya nipu sana, mungkin nipu sini. Kita punya, saudaraku, patku lipat dalam hidup kita. Hari ini, mungkin engkau tidak seperti Adolf Hitler, pahlawan perang. Kumisen. Bukan berarti yang berkumis adalah Adolf Hitler. Halo? Amin. Hari ini saudara, orang hanya lihat hanya hari ini. Tapi Tuhan sudah berjalan jauh di depan. Hari ini mungkin kamu gak punya apa-apa. Saya Agung Takaryana, putus kuliah. Hanya tamat SMA. Teman-teman saya di Pemalang. Teman-teman saya di dalam Lahir Baru. Setelah saya di Bandung, Pak Novian satu pelayanan dengan saya. Gak akan menganggap saya bisa seperti ini. Semua akan berkata ini orang gak punya masa depan. Karena orang melihat hari ini. Tapi Bapakku, Bapamu, dia udah berjalan jauh di depanmu. Dan dia melihat dan menyatakan masa depanmu baik. Sekalipun hari ini engkau datang dengan dosa-dosa. Tuhan gak menghakimimu. Tapi Tuhan bermurah hati. Waktu engkau datang, Tuhan sanggup pulihkan engkau. Tuhan juga mengampuni engkau Pak Dodi yang memilih Hitler. Tuhan ampuni hari ini. Tuhan gak menghakimi kamu. Manusia memang salah pilih. Jangankan Dodi, Samuel gak pilih Daud. Samuel pilih abang-abangnya Daud. Yang tinggi, gagah, ganteng, hebat, cakap. Tapi Tuhan pilih Daud. Next saudara. Saya akhiri, next. Lalat tidak tertarik indahnya dan harumnya aroma bunga. Lebah tidak tergiur lezatnya sampah. Ada dua kekristenan. Kristen lalat dan Kristen lebah. Kristen lalat, dia gak tertarik indahnya dan harumnya aroma bunga. Tapi lalat lebih demen kalau ada sampah. Ada gosip, ada penghakiman, ada perguncingan. Lalat paling senang. Oh iya, terus gimana? Itu lalat, saudaraku. Doa saya di tempat ini gak ada yang lalat. Yang gak amin masih lalat. Harus amin, saudara. Kalaupun saudaraku yang aminnya ragu-ragu, mungkin kepalanya lebah, kakinya lalat. Jangan ragu-ragu, saudara. Haleluya! Lalat tidak tertarik indahnya dan harumnya aroma bunga. Lalat lebih tertarik tempat-tempat jorok, tempat-tempat kotor. Lalat lebih tertarik, saudaraku, tempat-tempat perjudian, tempat-tempat macam-macam. Lalat lebih tertarik pergaulan yang penuh dosa. Banyak Kristen lalat. Tempat ini udah gak ada lagi. Ya. Bukan gak ada yang ngaku, benar-benar udah gak ada lagi. Setelah dengar khotbah ini gak ada lagi. Haleluya. Amin. Ya saudara. Nah, lalat kemana-mana bawa penyakit. Dan penyakit yang paling sederhana yang bisa diberikan lalat adalah mencret. Itu paling sederhana.
Tapi gara-gara mencret, banyak orang juga mati. Hanya mencret. Betul Dokter Diana? Mencret, kekurangan cairan, mati. Apalagi penyakit pembusukan, kolera, disentri. Maka kalau Anda dekat-dekat dengan Kristen lalat, rohanimu bisa mati, duitmu bisa mati, dan tubuhmu bisa mati. Amin. Saya mau berdoa Anda Kristen lebah. Yang mau angkat tangannya, wow, sesama lebah dilarang saling menyengat. Lebah menyengat yang lain, saudara. Jangan ngetop sana ngetop sini, saudara. Kenapa lalat bawa penyakit ke sana kemari? Saya perhatikan, ternyata kaki lalat tidak pakai sepatu, saudara. Nggak disemprot disinfektan, maka itu yang terjadi, saudara. Next, terakhir, saudara. Pepatah seorang petani, jika lihat buah busuk, tidak usah dipetik, nanti jatuh sendiri. Jika lihat orang berhati busuk, jika lihat orang yang berhati licik, jika Anda lihat orang berhati nggak lurus, nggak tulus, nggak usah digubris. Kamu kehabisan energi naik tangga, metikin buah, biarin. Engke jatuh sendiri. Kristen lebah nggak gubris lalat. Nanti juga lalat jatuh sendiri. Siapa yang menjatuhkan? Manusia. Jatuh, saudaraku. Amin. Katakan amin. Terakhir, saudara. Ini lihat kata-kata bijak. Dalam perang, kamu bisa terbunuh dan mati sekali. Tapi dalam bisnis, dalam pekerjaan, dalam pelayanan, bisa saja kamu ditembak mati berkali-kali. Tapi Tuhan membangkitkanmu kembali. Kalimat yang atas adalah kalimat Winston Churchill. Dalam perang, karena waktu itu perang dunia kedua, orang mati sekali. Tapi dalam politik, dalam pekerjaan, engkau bisa mati berkali-kali. Ada orang yang membunuh engkau, ada orang yang mencurangi engkau, ada orang yang memfitnah engkau. Mungkin engkau jatuh dan mati, tapi tangan Tuhan akan membangkitkan kamu kembali. Bangkit berdiri. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Baik ke mana? Dan mendiam. Bapak Ibu, saya pamit, saya mau ke Bali. Kota sunyi, siapkanlah dirimu. Sebab engkau kan mengembang ke kanan, ke kiri. Keturunanmu kan memperoleh bangsa-bangsa. Kota sunyi, siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Siapkanlah dirimu. Kemuliaan bagi Tuhan, haleluya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita siapkan perjamuan Tuhan. Mari kita angkat roti dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, bukankah roti ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Yang percaya makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita angkat cawan ini dengan tangan kanan kita di atas kepala kita. Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan, bukankah cawan ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus? Amin. Yang percaya minum dalam nama Tuhan Yesus.
terima kesembuhan, terima pemulihan, terima perluasan, terima panen raya yang dari Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus atas ibadah kami pada pagi siang hari ini. Terima kasih buat kesempatan kami memuji menyembah Tuhan di dalam ibadah ini. Biar Tuhan boleh berkenan dengan pujian sembah umat-Mu. Terima kasih juga buat berkat firman yang telah ditaburkan oleh hamba-Mu, Bapak Pendeta Agung Takaryana Tuhan. Biar boleh termaterai dalam hati kami, dalam pikiran kami, menjadi pelita, menjadi terang bagi jalan serta kaki kami, dalam kegiatan hidup kami sepanjang pekan yang akan datang ini. Kami deklarasikan bahwa inilah tahun panen raya, di mana kami semua akan mengalami yang terbaik, yang telah Tuhan sediakan, yang telah Tuhan kerjakan bagi kami. Terima kasih Bapak, secara khusus kami juga berdoa buat hamba-Mu, Bapak Pendeta Agung Takaryana pada siang hari ini mengadakan perjalanan ke Bali, untuk melawat umat-Mu yang ada di BFA Bali. Tuhan, Engkau menyertai memberkati perjalanan beliau di darat, di udara, tibakan dengan selamat di Bali dan boleh menjadi berkat bagi umat-Mu Tuhan, yang ada di Denpasar, Bali dan sekitarnya. Dan besok juga boleh kembali ke Bandung, berkumpul kembali bersama kami sekalian, juga bersama keluarga besar, semua dalam penyertaan perlindungan Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak. Juga sebentar kami akan memberikan persembahan syukur kami, mengembalikan perpuluhan, memberikan korban syukur, persembahan sulung kami Tuhan yang terbaik bagi Tuhan. Berkati tangan-tangan yang memberi, berkati tangan-tangan yang melayani, Engkau balaskan dengan berkat-Mu berkelimpahan. Dan jika sebentar kami akan pulang ke tempat masing-masing, beraktivitas dalam kehidupan kami pada hari ini, biar damai sejahtera sukacita-Mu, perlindungan-Mu menyertai kami bersama dengan seluruh keluarga, bersama dengan saudara seiman, ada sukacita di hari Minggu ini Tuhan. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, mari angkat kedua tangan Bapak Ibu, buka hati, persiapan terima berkat Tuhan. Diberkatilah ketika Engkau datang, diberkatilah ketika Engkau pulang, umur panjang dan sehat di tangan kanan-Mu, kekayaan kehormatan di tangan kiri-Mu. Engkau akan terus naik dan tidak turun, menjadi kepala bukan ekor. Kebajikan kemurahan belaka mengikuti-Mu seumur hidup-Mu, dan tahun ini Engkau mengalami panen raya. Bapak Ibu sekalian kasih Tuhan, pulanglah dengan selamat, membawa segala berkat dari Allah Bapa di surga, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, penyertaan daripada Roh Kudus, mulai siang hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya dan diberkati sama-sama serukan. Amin. Puji Tuhan. Sobat Maestro, Anda baru saja mendengarkan ibadah raya bersama Gereja Bethany Fresh Anointing. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat hari Minggu dan Tuhan Yesus memberkati.